Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alia Putri Herliana dari kelas SR Keperawatan 1C dengan NIM P2741242129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi dari sistem reproduksi. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Baik, di sini yang pertama itu terdapat sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut dengan porsio. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi, sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan, dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Yang kedua yaitu terdapat uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anterversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Uterus terdiri dari fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Uteri interna terdiri dari endometrium, myometrium, dan perimetrium. Yang ketiga yaitu terdapat tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran yang keluar dari kornu rahim kanan dan kiri. Bagian luarnya diliputi oleh peritoneum visceral yang merupakan bagian dari ligamentum latum. Bagian dalam terdapat silia, yaitu rambut getar yang berfungsi untuk menyalurkan telur dan hasil konsepsi. Tuba falopi berfungsi sebagai saluran telur, menangkap dan membawa ovum yang dilepaskan oleh indung telur, dan tempat terjadinya pembuahan atau konsepsi sampai fertilisasi. Yang keempat ada ovarium. Terdapat dua indung telur masing-masing terdapat di kanan dan kiri rahim, dilapisi oleh meovarium dan tergantung di belakang ligamentum latum. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, menghasilkan hormon-hormon progesteron serta estrogen, dan ikut serta mengatur haid. Lalu selanjutnya, terdapat sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama itu ada mons pubis. Merupakan jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas semfisis pubis. Banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Semakin bertambah usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Berfungsi dalam seksualitas dan melindungi semfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Yang kedua terdapat labia mayor. Terletak di antara dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan yang menyatu dengan mons pubis. Melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introius prevagina atau lubang vagina. Labia mayor berfungsi mengandung suplai kelenjar sabasi. Salah. Lalu yang kedua ada labia mayor. Terletak di antara dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan yang menyatu dengan mons pubis. Melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introius vagina atau lubang vagina. Mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia mayor berfungsi melindungi organ reproduksi luar lainnya. Lalu yang ketiga terdapat labia minor.
Terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang memanjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan fourchette. Ruangan antara kedua labia minor disebut dengan vestibulum. Labia minor berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Lalu selanjutnya terdapat klitoris. Klitoris merupakan organ pendek berbentuk silinder dan erektil yang terletak tepat di bawah arkus pubis. Seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual dan merupakan organ yang paling sensitif. Lalu selanjutnya ada organ yaitu prepucium klitoris. Terletak di dekat sambungan anterior labia minora, kanan dan kiri memisah menjadi bagian medial dan lateral, berfungsi menutup ujung klitoris. Selanjutnya terdapat vestibulum. Berbentuk lonjong terletak antara labia minor, klitoris, dan fourchette. Terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra atau vestibulum minus atau scan, vagina dan kelenjar paravagina atau vestibulum maius, vulva vagina atau Bartholin. Vestibulum berfungsi sebagai tempat keluarnya cairan dari kelenjar Bartholin dan kelenjar skene yang berguna untuk melumasi vagina saat berhubungan. Lalu selanjutnya ada fourchette, merupakan lipatan jaringan transversal yang pipi dan tipis, terletak pada pertemuan ujung bawah labia mayor dan minor di garis tengah di bawah orificium vagina. Selanjutnya ada organ hymen, merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam pada insersi tampon menstruasi atau coitus. Lalu selanjutnya ada perineum. Terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, atau dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin atau melahirkan. Selanjutnya yaitu ada anus. Terletak di bagian bawah rektum, bagian akhir dari usus besar. Garis anorektal memisahkan anus dari rektum. Anus berfungsi sebagai gerbang atau jalan keluar feses dari tubuh. Selanjutnya ada hormon-hormon yang terdapat pada wanita. Itu ada 6. Yang pertama, hormon estrogen. Diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Penurunan produksi hormon ini atau hormon estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati yang tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Yang kedua ada hormon progesteron, dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Berpengaruh terhadap siklus menstruasi oleh ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon ini akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon ini akan turun dan memicu menstruasi. Yang ketiga ada hormon testosteron, yaitu berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Yang keempat, itu terdapat hormon
Luteinizing atau LH diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon ini akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Yang kelima, itu terdapat hormon follicle stimulating atau FSH. Diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Berfungsi membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu hormon oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis, umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Setelah melahirkan, oksitoksin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Lalu, terdapat sistem reproduksi laki-laki bagian internal. Yang pertama ada testis. Terdiri dari dua buah glandula yang memproduksi semen terdapat di dalam skrotum digantung oleh veniculus spermaticus. Suhu dalam skrotum kurang lebih 35 derajat Celcius. Pembungkus testis terdiri dari 3 bagian, yaitu fascia spermatica externa, lapisan cremasterika, dan fascia spermatica interna. Fungsi testis yaitu membentuk gamet-gamet yang baru, yaitu spermatozoa yang dilakukan di tubulus seminiferus. Menghasilkan hormon-hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron ini disekresikan oleh testis dan sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Yang kedua yaitu ada epididymis. Pipa dengan panjang sekitar 6 cm yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing. Epididymis berfungsi sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Semen terdiri dari sekret epididymis vesica dan prostat serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Epididymis terdiri dari kapsut epididymis, kaput epididymis atau badan, cauda epididymis ekor, dan ekstremitas superior atau bagian yang besar, dan ekstremitas inferior seperti titik. Organ selanjutnya yaitu ductus ejaculatori. Berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Organ ini menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius bermuara di dalam uretra. Ductus ejaculatori berfungsi sebagai tempat menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Terdiri dari 2 ruangan, di antaranya fundus kandung kemih dan rektum berbentuk piramid, sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia rectovesicalis. Organ ini menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Fungsi utamanya adalah menghasilkan cairan yang tinggi fruktosa. Ini adalah gula yang menyediakan nutrisi untuk sel sperma serta protein, enzim, dan lendir. Cairan ini merupakan komponen utama air mani dan menyumbang sekitar 50% hingga 80% dari volume air mani. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini disimpan di dalam vesikula itu sendiri. Selama ejakulasi, kontraksi kuat terjadi di dinding otot vesikel. Ia akan mendorong cairan mani ke saluran ejakulasi dan uretra, saluran tempat sperma dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya yaitu ada kelenjar prostat. Terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra. Melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior symphysis
pubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus. Yang pertama ada posterior, anterior, lateral, dan medial. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretralis. Bulbouretralis disebut juga glandula Cooper, mungkin kelenjar Cooper kali ya. Terletak di belakang lateral pars membranacea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Oh iya benar ini. Berfungsi mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Selanjutnya yaitu terdapat uretra. Saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Memiliki 2 fungsi. Yang pertama, bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Yang kedua, bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Selanjutnya, terdapat sistem reproduksi laki-laki bagian eksternal. Yang pertama ada penis, terletak menggantung di depan skrotum dengan bagian depan disebut gland penis. Skrotum ini penis. Fungsi utama yaitu sebagai jalan keluar urin dan sperma dari tubuh melalui saluran yang disebut dengan uretra. Ini uretra, terus nanti dia keluar dari sini. Yang kedua yaitu ada skrotum. Bagian depan skrotum terdapat penis dan bagian belakangnya terdapat anus. Depan skrotum terdapat penis, bagian belakangnya anus. Berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Berfungsi untuk melindungi testis, mengatur suhu testis, dan mendukung proses pematangan sperma. Ini penis dan ini saluran uretra. Selanjutnya yaitu hormon-hormon yang terdapat pada pria atau laki-laki, yaitu ada 3 hormon. Yang pertama hormon testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh sel interstitial lining yang terletak di antara tubulus seminiferus. Hormon ini berfungsi meningkatkan kepatangan sperma, memulai perkembangan karakteristik kelamin sekunder yaitu perkembangan organ reproduksi, perkembangan laring, dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh. Yang kedua, terdapat hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan 2 macam hormon yaitu luteinizing hormon atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Sekresi testosteron selama kehidupan fetus penting untuk peningkatan pembentukan organ seks pria. Dan yang terakhir terdapat hormon estrogen yaitu dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein pengkat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubus seminiferus untuk pematangan sperma. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.